harapan saya nanti mungkin bisa berbincang dengan Bapak berkaitan dengan rencana pengembangan sekolah. Ya, terus dari nanti setelah kita nanti bisa bincang itu apa sih sebenarnya yang mau diharapkan dari perbincangan yang mau pada cerita nanti apa itu harapannya nanti apa yang diinginkan sebenarnya? Tentunya yang diinginkan oleh saya nanti memiliki sebuah strategi pengembangan sekolah yang tentunya lebih terstruktur Pak. Apalagi seorang kepala sekolah baru pastinya kan sangat kurang pengalamannya. Mudah-mudahan nanti dengan berbincang dengan Bapak saya mendapatkan strategi yang tepat tentunya dalam pengembangan sekolah. Ya, ya mudah-mudahan nanti apa yang diharapkan bisa apa ya terwujud dari bisa ini sebenarnya nih bagaimana sih menurut Bu Ova ya ini menurut kondisi saat ini tentang guru-guru yang ada di sekolah ini ya di SD 1 Karangsalam dalam pelaksanaan proses pembelajaran utamanya dalam merencanakan asesmen dan juga melaksanakan asesmen ini karena dulu panjenengan sudah pernah cerita kayaknya cerita tentang asesmen seperti itu. Ini seperti apa sebenarnya bagaimana kondisinya saat ini gurunya seperti apa? Kalau di tempat saya kan di sini mulai tahun 2022 sebenarnya terlihat ada peningkatan. Jadi ketika saya mengobservasi Bapak Ibu guru, itu sebenarnya untuk literasi, numerasi dan kualitas pembelajarannya sudah ada peningkatan. Namun demikian mungkin karena kurikulum peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, seolah dalam miskonsepsi yang terjadi pada asesmen yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru Pak. Terus menurut pengamatan panjenengan itu apa saja sih? Kita tadi mungkin panjenengan sudah mengobservasi ya ini terhadap guru-guru itu bagaimana bukan apa saja yang menjadi kelemahan utama dari para guru saat ini dalam merancang dan memanfaatkan asesmen pembelajaran. Jadi kalau dulu pada saat kurikulum 2013 Bapak Ibu guru kan sudah jelas sekali ada asesmen kognitif, psikomotor, afektifnya dan di rapor hasil belajarnya siswa juga kan langsung muncul rinci. Nah begitu kurikulum Merdeka, Bapak Ibu guru ada pemahaman bahwa itu kita hanya bertugas untuk melakukan asesmen kognitif saja karena yang muncul di rapor hanya satu macam gitu, tidak terpisah asesmen kognitif, psikomotor atau afektif. Itu yang pertama. Kedua, dalam hal pemanfaatannya. Jadi setelah ada asesmen, kemudian hanya sekedar kalau dulu ya remedial pengayaan hanya sekedar mengulang kembali soal-soal tersebut. Nah, untuk kelanjutannya memang belum ada tindak lanjut yang lebih spesifik yang sesuai kebutuhan murid. Sedangkan hal yang ketiga adalah kemampuan guru dalam menyusun asesmen yang berbentuk itu yang juga masih kurang lah. Gitu ya. Walaupun sebenarnya kan kalau itu ya konsepnya dari kurikulum yang 2013 kan sebenarnya sudah ada ya. Cuma kalau di posisi kurikulum Merdeka ini memang ada sedikit ini memang konsep yang beda kali yang belum sepenuhnya dipahami oleh para guru ya dalam merencanakan asesmennya, kemudian juga nanti dalam pelaksanaannya masih belum maksimal gitu ya seperti itu. Nah untuk selanjutnya secara spesifiknya ini kebutuhan guru ini yang berkenaan dengan asesmen ya, yang tadi perlu dilihat ya masih dalam kegiatan peningkatan kompetensi guru itu kan harus bisa ini secara spesifik sebenarnya apa yang diperlukan guru
apa sebenarnya menurut pandangan yang sudah bisa dilihat di sini di teman-teman guru? Kalau saya amati Bapak Ibu guru dan sudah sempat saya ajak berdiskusi juga Pak. Jadi satu tentunya mereka butuh pemahaman lebih terhadap konsep asesmen sendiri. Asesmen formatif, sumatif juga perlu pemahaman terhadap asesmen formatif dan sumatif. Kemudian mereka juga perlu untuk memiliki atau menambah lagi kompetensinya dalam menyusun asesmen dari yang kognitifnya, afektif dan psikomotor. Kemudian pemanfaatannya Pak yang ketiga, bagaimana memanfaatkan hasil asesmen tadi yang formatif, kemudian nanti yang sumatif seperti apa. Terus selama ini apa saja yang sudah ini dilakukan oleh teman-teman guru ya yang ada di SDS ini untuk melaksanakan asesmen dalam pembelajaran, dan di mana bisa melihat sisi-sisi kelemahan atau dari kekurangan yang ada pada mereka. Tentunya saya melihatnya dari sisi rencana pembelajarannya Pak. Jadi saya paling mudah itu melihat dari sisi rencana pembelajaran, dimulai dari tujuan pembelajaran sendiri. Bapak Ibu guru ada yang masih belum mengandung unsur ABCD. Kemudian ketika saya meruntut ke belakang sampai di asesmen, banyak yang juga ketika menyusun asesmennya tidak berdasarkan tujuan pembelajaran, namun apa materi yang mau disampaikan gitu loh Pak. Jadi itu mungkin salah satu kelemahannya juga. Jadi belum fokus kepada tujuan pembelajaran yang akan disampaikan, kemudian asesmennya berarti kan harus sesuai. Nah ini memang banyak yang masih belum sesuai Pak. Berarti intinya di dalam menyusun perencanaan ya, merencanakan asesmennya itu mungkin belum begitu memahami tentang tujuannya itu nanti akan mau dibuat asesmennya gimana, itu belum secara spesifik mungkin mengacu pada tujuan yang harus dirumuskan, itu kan nantinya terukur dari seperti itu ya. Itu salah satu kelemahan dan juga karena dalam perencanaan ini menjadi kurang maksimal kurang baik, itu menyebabkan nanti dalam mungkin pelaksanaannya juga kurang sesuai ya, karena dalam perencanaan saja dalam perencanaan kurang. Jadi itu sisi-sisi kelemahan yang bisa dengan lihat ya dari kondisi guru-guru yang ada di sini terkait bagaimana merangsang asesmen dan juga implementasi pelaksanaan seperti apa. Nah kalau sudah seperti itu melihat ada sisi kelemahan seperti itu, ini tentunya panjenengan sudah punya rencana-rencana kan ya, bagaimana meningkatkan dan mereka mampu lah ya untuk merangsang asesmen dan juga nanti bagaimana mengimplementasikan pelaksanaannya seperti misalkan asesmennya dapat dibicarakan yang akan dilaksanakan untuk membantu teman-teman guru untuk meningkatkan kompetensinya dalam asesmen. Yang saat ini saya rencanakan ya Pak, itu mengaktifkan komunitas belajar. Kebetulan di komunitas belajar berarti memang sudah ada ya? Sudah ada. Itu komunitas yang apa ini? Memang apa istilahnya luring ya, bukan apa yang di PMM itu sudah punya juga ya? Belum ke PMM, ya. tapi kita luring Pak. Ya, luring ya, yang komunitas belajar. komunitas satuan pendidikan, tapi yang masih ini belum di PMM yang itu ya. Oke, niatnya di situ, kemudian mungkin nanti bisa diarahkan ke program IHT ngomong Pak. Oh berarti diawali dari kegiatan itu nanti komunitas belajar ya, komunitas belajar bisa juga digunakan untuk merumuskan merancang bagaimana nanti kedepannya diajak bersama-sama untuk melakukan sebuah IHT lah gitu ya, misalnya kelas training untuk bersama-sama memperbaiki itu, meningkatkan itu ya, meningkatkan tentang bagaimana perancangan asesmen, kemudian juga nanti bagaimana implementasinya ya.
barangkali mungkin yang dimaksudkan nanti akan dengan rencana kegiatan itu ya. Iya, Jadi Pak. akan menggunakan IHT, gitu ya. IHT. IHT yang bisa mengaktifkan juga komunitas belajar yang ada. Terus juga mungkin ada metode-metode atau pendekatan tertentu dalam kegiatan yang nanti akan dilakukan itu ya, seperti dari IHT yang menurut Ibu itu akan lebih efektif ya, lebih efektif untuk mengembangkan kompetensi dan meningkatkan keterampilan asesmen guru. Ya, berbagai metode atau strategi tertentu yang khusus ya, tentunya kegiatannya memang nanti mungkin mengekalkan materi. Ini berarti ada metode dan pendekatan yang khusus lah, spesifik bisa mungkin meningkatkan potensi para guru. Mungkin di IHT itu tentunya satu, saya butuh narasumber yang memang berkompeten dalam bidangnya. Yang pertama mungkin dari segi narasumbernya deh. Narasumber yang memang berkompeten di materi atau tentang asesmen pembelajaran, itu yang pertama. Yang kedua tentunya saya ingin berdiskusi dulu lebih lanjut dengan Bapak Ibu guru, apa sih yang sebenarnya mereka punya ganjalan apa lagi, lebih spesifiknya mungkin di bagian mana pada saat asesmen. Walaupun tadi saya sampaikan saya sudah mengobservasi dan mengamati Bapak Ibu guru, ternyata beberapa kelemahan yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian di samping itu tentunya nanti butuh pendampingan mungkin dari Bapak pengawas nantinya agar nanti mungkin di program IHT itu bisa berjalan lancar juga. Kalau ada pengawas kan insya Allah lebih semangat gitu Pak. Tadi Pak Dina sudah melakukan beberapa cara lah ya, dari awal dari dilakukan observasi pada guru pada waktu ajar mungkin ya, itu ada ditemukan sebuah kelemahan-kelemahan, kemudian bagaimana terus merancang sebuah kegiatan nanti akan melakukan sebuah kegiatan, dan juga tadi melakukan diskusi dulu dengan guru lah ya, tentang apa yang mau dilaksanakan oleh apa, dan juga untuk butuh nanti perlu mungkin dari kami dari pengawas gitu ya. Ini sudah panjenengan internet seperti sudah di ada cara-cara yang sudah mau dilakukan gitu ya ini. Dan untuk selanjutnya ini kira-kira memastikan ini bagaimana apa yang tadi sudah panjenengan rencanakan, sudah ada konsep-konsep tentang ini tentang pengalaman ini yang sudah saya lakukan ini jadi kan ada ceritakan oleh ini bagaimana ini cara untuk memastikan bahwa kegiatan ini dapat menjadikan atau memahami dan guru itu nanti paham, mampu dan bisa mengimplementasikan tentang yang dari kegiatan dalam pembelajaran sehari-hari melalui rencana kegiatan yang akan melaksanakan ya, bagaimana cara memastikannya, memastikan kegiatan ini pasti dapat menjadikan guru nanti sesuai dengan yang tadi diharapkan oleh Bapak itu. Baik Pak, yang pertama tentunya mungkin dari awal nih, langkah yang mungkin saya akan lakukan juga, tentunya saya membuat tim kerja agar semuanya berjalan, tidak hanya hasil yang didapat guru tapi juga pelaksanaannya berjalan lancar. Satu mungkin tim kerja, tadi yang saya sampaikan ada komunitas belajar karena sudah ada struktur di organisasi, insya Allah itu bisa berjalan. Yang kedua, time schedule-nya, waktu pelaksanaan yang jelas, kemudian pembagian kerjanya juga harus jelas. Yang selanjutnya mungkin ke koordinasi juga dengan narasumber, memastikan bahwa apa yang kita inginkan sesuai dengan nanti
oleh narasumber pada saat pelaksanaan. Dan sampai ada miskonsepsi juga ketika kami harapannya seperti ini, kemudian ternyata narasumbernya tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Dan sebelumnya tentunya selanjutnya mungkin membuat indikator ketercapaian program ya Pak. Indikator ketercapaian program, apalagi ketika nanti guru kira-kira dianggap mampu atau memahami konsep asesmen yang sesungguhnya seperti apa, tentu perlu ada indikator ketercapaian dari mungkin seperti itu sementara ini. Dalam sebuah kegiatan itu Tanjana sudah mengantisipasi merencanakan ini harus ada indikator-indikatornya yang bisa nanti sampai dan juga sampai mana ini yang dibutuhkan oleh guru nanti dikomunikasikan dengan narasumber ini supaya apa yang dibutuhkan oleh guru nanti narasumber juga akan menyampaikan sehingga apa yang berlaku. Dalam hal nanti untuk pelaksanaan ini kan memang butuh juga ada evaluasinya kan ya, tentunya nanti setelah pelaksanaan ini sebenarnya yang kami targetkan indikator ini atau yang saya harapkan ini tercapai atau tidak gitu kan. Ini kan butuh sebuah evaluasi ya tentunya kan. Nah ini apa ini langkah-langkah evaluasi yang nantinya bisa Ibu siapkan untuk menilai keberhasilan kegiatan ini. Jadi untuk menilai keberhasilan ini kan tentu berdasarkan nanti evaluasinya seperti apa gitu kan. Di dalam meningkatkan kompetensi asesmen para guru tadi. Untuk evaluasi mungkin diawali dengan kegiatan refleksi setiap sesi. Kalau IHT mungkin kami selenggarakan 3 hari ya Pak. Dalam 3 hari itu otomatis dari hari pertama mungkin sudah refleksi juga, refleksi hari pertama, kedua, dan ketiganya nanti mungkin ada selain refleksi dari guru, ada evaluasi tersebut tentu evaluasi dari indikator pencapaian IHT itu bagi guru bisa dengan penilaian diri guru sendiri, menilai dirinya sendiri seperti apa dalam memahami materi tersebut, kemudian evaluasi terhadap programnya juga. Itu nanti bisa saya sediakan juga untuk rubrik evaluasi pelaksanaan program IHT. Kemudian bisa juga untuk bisa dilihat dari keberhasilan guru dalam penugasan, karena kalau IHT biasanya kan nanti ada penugasannya juga ya, rencana tindak lanjut ke depan sampai ada penugasan, paling tidak mungkin ada produk yang dihasilkan berupa dari asesmen pembelajaran. Mungkin nanti bisa ada umpan balik juga dari narasumber. Tidak, ini gambarannya makin jelas Ya. Dari apa yang tadi diceritakan dari awal, terus nanti rencana kegiatan juga mau dilaksanakan IHT, kemudian di IHT itu sudah punya indikator target atau tujuan yang mau diharapkan dalam upaya peningkatan kompetensi kemampuan dalam asesmen ya. Ini sudah termasuk rencana nanti untuk mengevaluasinya sudah dijelaskan, sangat refleksi, kemudian ada penilaian diri ya, kemudian ada RTL bahkan semacam tugas yang berkaitan dengan kegiatan IHT supaya nanti juga menyambung dengan apa yang dimulai dan nanti apa yang harus dilakukan. Nah, terus untuk selanjutnya nih dalam kegiatan nanti itu kira-kira siapa saja nih yang perlu dilibatkan dalam kegiatan kayak tadi ya, untuk memastikan keberhasilannya, dan apa saja peran-peran dari mereka yang dilibatkan pada kegiatan tersebut. Yang terlibat tentunya yang pertama karena tadi di komunitas belajar nih Pak, berarti dari pengurusan komunitas belajar yang tentunya dari intern sekolah kami, dari Bapak Ibu guru, ada yang sebagai ketua, kemudian sekretaris, bendahara, dan sektor lainnya. Kemudian dari guru terlibat, tenaga kependidikan juga nanti mungkin akan dilibatkan di seksi perlengkapan
mengkonsumsi. Kemudian saya sendiri selaku kepala sekolah tentunya terlibat sebagai penanggung jawab, dan nanti mungkin Bapak sebagai pengawas nanti bisa ikut mendampingi membersamai kami dalam kegiatan IHT juga Pak. Seperti itu. Ya tentunya tadi ini ya semua warga sekolah ya itu terlibat baik dari gurunya maupun tenaga pendidiknya, termasuk kepala sekolah sendiri, dan juga tentunya saya sebagai pengawas pendamping ya, itu mendampingi lah karena memang tanggung jawab saya sebagai pengawas ya, nanti apa yang akan dilakukan kegiatannya ini dengan terlibatan semua unsur yang ada di sekolah ya, para guru, para pendidik, semuanya bisa terlibat, khususnya untuk yang masuk di komunitas belajar yang sudah ada ya, komunitas belajar yang sudah ada bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan juga untuk melaksanakan kegiatan yang tersebut. Nah terus ini bagaimana ya memastikannya ya? Itu akan memastikan bahwa guru-guru atau pihak-pihak yang terlibat ini mendapatkan bimbingan dan dukungan yang mereka butuhkan selama kegiatan berlangsung. Jadi memastikan bahwa nanti yang akan terlibat dalam kegiatan itu bisa memastikan ya bahwa itu akan mendapatkan bimbingan arahan tentang apa yang mungkin yang dibutuhkan oleh ketika kegiatan itu berlangsung. Ya, untuk memastikannya tentu yang pertama mungkin saya bisa berkoordinasi internal sekolah, jadi dengan pihak-pihak terkait, dengan guru, dengan tenaga kependidikan sesuai tadi tugas tanggung jawabnya masing-masing, perlu terus berkoordinasi memastikan bahwa mereka melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan tim kerjanya mereka. Yang kedua tentunya saya berusaha untuk memotivasi, karena kepala sekolah juga harus sebagai fasilitator mungkin ya Pak. Jadi memotivasi Bapak Ibu guru peserta nantinya, memastikan bahwa mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu memang mereka butuhkan dan itu bermanfaat bagi mereka. Kemudian yang ketiga tentunya berkoordinasi dengan narasumber Bapak, karena agar nantinya juga apa yang disampaikan dan nanti untuk tindak lanjut juga perlu ada umpan balik mungkin dari narasumber sehingga nantinya bisa dipastikan bisa berjalan lancar. Mungkin demikian Pak. Terus untuk peran dari dinas ya, dari dinas atau kalau tadi pengawas yang mungkin sudah bisa kita peran harus pada kegiatan itu. Peran lain misalnya dari dinas harapannya seperti apa peran yang diharapkan agar kegiatan yang direncanakan ini nanti bisa berjalan sesuai dengan Kalau dari dinas pendidikan ya Pak. iya, Dinas pendidikan. perlu seperti apa gitu kan. Dari dinas pendidikan kabupaten mungkin kalau sebenarnya kalau bisa hadir juga di tengah-tengah kami, kemudian ikut mendampingi kami, mensupport dan juga mungkin bisa menjadi pemateri juga pada tentunya pada materi-materi tentang kebijakan dinas pendidikan ya. Sehingga nanti mungkin guru akan lebih mantap ketika sudah mendapatkan materi tersebut langsung dari dinas kabupaten, kayaknya lebih mantap. Ya, barangkali nanti mungkin bisa dikelola, diatur ya, bagaimana agar semua unsur bisa berperan, termasuk mungkin yang sekurang-kurangnya nanti mungkin kami bisa mewakili dari unsur dinas bisa saja ya, satu koordinasi karena kebetulan kan saya sebagai pengawas juga sekaligus saya diberi tugas sebagai koordinator organisasi gitu kan, bisa berangkat peran itu akan bisa dilakukan dengan dari dinasnya gitu kan, karena memang ya sesuai dengan harapan itu ingin ada peran-peran juga semua berperan ya dalam kegiatan ini. Nah terus ini untuk selanjutnya langkah yang akan diambil ya ini untuk memastikan kegiatan ini akan berjalan dengan baik. Panjenengan juga ingin kan misalkan nanti akan kegiatan yang sudah direncanakan itu. Nah ini langkah yang
terus, kemudian memastikan juga para peserta termotivasi, kemudian kesiapan narasumber juga perlu kita pastikan, dan tentunya tadi dari dinas mungkin Bapak mengawas kesediaan Bapak, mungkin nanti ada surat tertentu ya untuk Bapak bisa hadir. Oh gitu ya, juga undangan pada hari itu. Undangan, ya. Tapi kalau ibaratnya tidak ada undangan pun ya, kalau nanti saya ada pemberitahuan dan perencanaan ini jelas gitu ya, syukur ya, nanti mungkin secara pastinya di situ kapan mau dilaksanakan itu kan, karena juga kita ngambil waktunya kapan ini, karena di tengah-tengah kesibukan banyak kegiatan, yang penting sudah ada rencana dan kapan mau dilaksanakan, terus ada pemberitahuan atau undangan yang diberikan dari dinas. Insya Allah dari dinas dari kami di Polri Pengrajin itu ya bisa menjadi asas tersebut. Terima kasih. Baik Bu, ini bintang-bintang kita sudah cukup ini ya, karena tadi sudah berbagai hal yang dibicarakan. Jadi tadi semoga apa yang direncanakan oleh tadi tentang kegiatan baik kita komisi guru melalui DHB dalam melaksanakan asesmen yang berjalan, bisa juga meningkatkan kompetensi dan keterampilan asesmen para guru dalam pembelajaran, dan nantinya kegiatan pembelajaran akan menjadi baik. Terima kasih sekali Pak. Jadi setelah bincang-bincang ini, apa yang tadi Bapak mungkin pancing dengan pertanyaan-pertanyaan, apa yang mungkin saya masih gelisah awalnya, sekarang jadi lebih lega karena punya rencana yang lebih terstruktur, dan tentunya nanti mudah-mudahan apa yang tadi sudah saya sampaikan juga bisa dilaksanakan. Terima kasih sekali Pak. Ya, sama-sama Bu. Ini nanti mungkin setelah ini saya juga ada kegiatan lain dan bisa pamit. Nanti pada waktu kegiatan, insya Allah kami akan mendampingi juga ya, mendampingi waktu pelaksanaan, dan juga nanti pada akhir-akhir kegiatan, insya Allah kami juga akan hadir juga, tentunya ingin mengetahui selama ini seperti apa nanti kegiatan itu bisa dilaksanakan. Saya tunggu kehadirannya Pak. Oke, terima kasih. Kita semuanya kesehatan, semoga bisa